Halo dulur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Hari ini kita akan melakukan preview ya pertandingan Manchester United berikutnya di laga Premier League pekan kelima yang akan diadakan Sabtu besok jam setengah 12 malam melawan Crystal Palace. Ya, laga tandang bagi Manchester United. Ini adalah pertandingan yang sangat penting menurutku karena di pertandingan besok ini merupakan ajang pembuktian bagi Erik ten Hag untuk tetap menunjukkan konsistensinya dalam meraih hal positif setelah di dua pertandingan terakhir Manchester United meraih kemenangan telak dengan skor yang cukup besar juga. Tapi apakah di pertandingan besok Manchester United bisa kembali meraih kemenangan? Ya, mari kita bahas sedikit ya persiapan menjelang laga melawan Crystal Palace. Yang pertama, mari kita lihat perkiraan pemain yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag. Seperti biasa, formasi yang digunakan pasti 4-2-3-1, yang mana itu merupakan formasi pakem dari Erik ten Hag. Untuk posisi penjaga gawang, tentu saja di Premier League Erik ten Hag akan lebih mempercayakan Andre Onana ketimbang Atley Bayindir. Ya, Atley Bayindir bisa digunakan di kompetisi domestik lainnya ya. Namun untuk Premier League, sepertinya Andre Onana tetap menjadi kiper utama yang dipercayakan oleh Erik ten Hag. Lalu untuk lini pertahanan di bek tengah, Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez tentunya akan menjadi starter di pertandingan besok, didampingi oleh bek kanan Nocer Mazraoui dan juga Diogo Dalot. Ya, meskipun secara penampilan Diogo Dalot apabila dipasangkan di bek kiri ini menurutku menjadi titik yang cukup rawan karena lawan sering memanfaatkan posisi tersebut untuk memasuki lini pertahanan Manchester United. Tapi ya Diogo Dalot menurutku pemain yang bisa improve ya, yang bisa tampil konsisten di posisi manapun. Karena ya mau bagaimana lagi di posisi tersebut Luke Shaw dan Tyrell Malacia masih belum bisa bermain, masih cuti tahunan dia ngambil cuti tahunan Ji. Lalu untuk double pivot, menurutku di pertandingan besok yang paling ideal menjadi starter adalah Casemiro dan Manuel Ugarte. Ya meskipun Kobbie Mainoo tampil cukup bagus, namun ya secara usia Kobbie Mainoo lebih cocok dimainkan di babak kedua mungkin. Dan melihat kombinasi dari Casemiro dan Manuel Ugarte di pertandingan kemarin ketika melawan Burnley, menurutku tidak ada salahnya ketika di Premier League besok ini diturunkan lagi sebagai starter dan bisa lebih lebih terlihat lagi chemistry-nya, karena menurutku dua pemain ini sangat klop ya untuk posisi gelandang bertahan, jadi kombinasinya sangat pas menurutku dan sangat menarik untuk lebih sering melihat penampilan mereka berdua. Selanjutnya untuk posisi winger kanan ya Amad Diallo yang harus menjadi starter di pertandingan besok. Lalu untuk attacking midfielder seperti biasa Bruno Fernandes yang akan menjadi pemain kreatif di atas lapangan bersama Manchester United. Lalu untuk winger kiri sepertinya Erik ten Hag akan kembali memasukkan Marcus Rashford sebagai starter. Lalu untuk striker tunggal di Manchester United tentu Joshua Zirkzee yang akan mengisi posisi tersebut. Dari beberapa pemain yang kemungkinan akan menjadi starter di pertandingan besok, menurutku ada kabar baik juga, namun ini masih belum bisa dipastikan karena Mason Mount dan juga Rasmus Højlund akhirnya kembali berlatih di Carrington. Sudah selesai masa cederanya, sudah pulih, sudah masa recovery, tapi kita masih belum bisa memastikan apakah besok dua pemain ini akan dilibatkan di pertandingan melawan Crystal Palace. Namun kalaupun terlibat, kemungkinan hanya akan masuk sebagai pemain substitusi ya di babak kedua. Erik ten Hag juga tidak terlalu terburu-buru, dan untuk jumlah skuad yang tersedia menurutku ini sudah sangat bagus, sangat pas komposisinya. Erik ten Hag tidak terlalu pusing untuk mencari pemain pengganti kalau misalkan ada pemain cedera, dan inilah yang menurutku dibutuhkan oleh Manchester United sejak musim lalu. Kedalaman skuad yang mulai membaik. Ya. Kedalaman skuad yang bisa tetap memberikan solusi apabila skuad utama Manchester United ini mengalami cedera. Selanjutnya kita akan melihat
4 pertandingan terakhir di Premier League masing-masing klub sebelum melihat potensi dan peluang Manchester United dalam memenangkan pertandingan besok melawan Crystal Palace. Yang pertama kita lihat Crystal Palace ya di 4 pertandingan terakhir hanya meraih 2 poin dengan 2 kali kekalahan dan 2 kali imbang. Menurutku Crystal Palace tidak sebagus musim lalu ya. Di awal musim ini menunjukkan tren yang cukup buruk menurutku bagi Crystal Palace. Dan ini adalah kesempatan yang bagus bagi Manchester United agar di pertandingan besok meskipun ini akan menjadi laga tandang tapi tetap percaya diri, tetap memiliki mentalitas pemenang, tetap memiliki mentalitas pemenang dan bisa meraih hasil positif di akhir pertandingan. Tentunya mendapatkan 3 poin ya teman-teman. Lalu untuk Manchester United ya 2 kali kalah dan 2 kali meraih kemenangan menurutku lebih bagus dibandingkan Crystal Palace, tapi dengan hasil pertandingan seperti ini selama 4 pekan menurutku tidak ada alasan bagi Erik ten Hag untuk tidak tampil maksimal, apalagi setelah 2 kemenangan beruntun di pertandingan sebelumnya. Ini bisa menjadi modal yang sangat bagus bagi United untuk memenangkan pertandingan melawan Crystal Palace. Nah, selanjutnya kalau kita lihat catatan secara head to head Manchester United melawan Crystal Palace. Nah, ini bisa kita lihat United meraih 2 kali kemenangan, 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan ketika melawan Crystal Palace. Bahkan di musim lalu Manchester United sama sekali tidak bisa memenangkan pertandingan melawan Crystal Palace. Itu pun dengan skor yang sangat buruk menurutku ya. Manchester United diajar 4-0 oleh Crystal Palace. Menurutku ini ya catatan yang kurang bagus. Tapi dengan situasi sekarang, dengan skuad yang tersedia, menurutku situasi di Manchester United tidak seburuk musim lalu ketika para pemain dilanda badai cedera. Beberapa pemain Crystal Palace juga ada yang keluar dan salah satunya Michael Olise. Itu menurutku pemain yang sangat bagus sebagai winger kanan. Berusia 22 tahun sempat diincar juga oleh Manchester United, namun harga yang terlalu mahal, akhirnya dia lebih memilih pindah ke Bayern Munchen. Namun kita tidak perlu memikirkan pemain yang sudah keluar dari Crystal Palace ya. Ada beberapa pemain yang masih bertahan di sana dan menurutku cukup diwaspadai pemain-pemain tersebut, terutama untuk di lini serang seperti Jean-Philippe Mateta. Itu juga beberapa kali menyulitkan Manchester United di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya untuk di lini tengah ini juga ada Eberechi Eze. Ini pemain yang kabarnya juga sedang diincar oleh Manchester United, tapi kita masih belum tahu ya apakah di musim dingin nanti di bursa transfer berikutnya memang benar-benar tertarik untuk mendatangkan pemain ini. Dan juga ada Merchant yang masuk ke dalam skuad timnas Inggris, pemain juga masih muda. Sedangkan di lini pertahanan ada Mark Guehi. Nah, ini juga pemain dari timnas Inggris ya, masuk dalam skuad timnas Inggris. Memang beberapa pemain di Crystal Palace ini menurutku cukup membahayakan, meskipun rata-rata pemain ini underrated semua gitu loh. Secara kualitas juga tidak buruk, bahkan ya lebih unggul Crystal Palace dibandingkan Southampton kemarin ya. Jauh menurutku, karena ya bisa kita lihat dari catatan head to head masing-masing klub ini juga punya peluang untuk memenangkan pertandingan. Jadi ini menurutku kalau misalkan Manchester United besok bisa meraih 3 poin, otomatis Erik ten Hag perlahan mulai bisa membuktikan kalau dia memang pelatih yang pas bagi United. Tapi kalau misalkan kembali meraih hasil kekalahan atau misalkan imbang, ini yang masih belum bisa menjawab pertanyaan banyak orang bahwasanya Erik ten Hag ini benar-benar bisa menunjukkan kualitasnya sebagai manajer top di Premier League. Kembali lagi ya teman-teman, yang dibutuhkan oleh Manchester United saat ini adalah tren positif dalam artian meraih kemenangan. Dan melihat catatan bersama Crystal Palace, terutama di musim lalu dengan catatan buruk kalah 4-0, kalah 1-0. Nah ini tidak boleh terulang kembali di pertandingan besok. Manchester United harus benar-benar bisa
menunjukkan kualitasnya sebagai klub besar di Premier League, terutama beberapa pemain baru yang sudah didatangkan oleh Manchester United, dan secara penampilan menurutku juga sangat bagus, sangat menopang kebutuhan di Manchester United, dan tidak ada alasan untuk kalah ya di pertandingan besok. Jadi ini pertandingan yang sangat layak dinantikan menurutku, karena selama 90 menit menurutku laga akan terasa cukup sulit ya bagi Manchester United, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Manchester United memiliki peluang untuk meraih kemenangan meskipun di laga tandang, dan dengan komposisi pemain yang baru, yang lebih fresh, yang memiliki mentalitas pemenang menurutku, pemain-pemain baru terutama ya. Jadi ya semoga di pertandingan besok Manchester United bisa meraih 3 poin. Ya kalau menurut teman-teman di pertandingan besok, apakah Manchester United bisa kembali meraih kemenangan telak melawan Crystal Palace seperti 2 pertandingan terakhir, atau mungkin Manchester United akan kembali menerima kekalahan atau mungkin hasil imbang dan kembali ke setelan pabrik seperti yang sudah-sudah gitu loh, setelah meraih kemenangan kembali meraih kekalahan, habis itu menang lagi kalah lagi. Ya jangan sampai siklusnya seperti itu ya, menang terus gak apa-apa, perlahan meraih kemenangan ya. Terkait skor kita nggak bisa memastikan ya, yang penting 3 poin dulu. Nah, itu yang terpenting. Oke. Mungkin itu dulu preview dari Crystal Palace melawan Manchester United. Mari kita lihat pertandingan besok jam 12 malam ya. Insya Allah Maido United akan live reaction bareng teman-teman semua. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.